Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali ya teman-teman pertanian. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sekilas tentang kesalahan saat menanam jagung. Ini satu kesalahan yang akibatnya itu bisa merugikan kita sendiri, apalagi kalau tanaman kita yang sudah kita tanam dan kita tunggu hasil panennya tapi tidak maksimal. Itu akan merugikan diri kita sendiri tentunya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kesalahan yang terjadi saat menanam jagung. Ini versi saya ya teman-teman. Pastinya teman-teman sendiri juga memiliki versi yang lain, tergantung kondisi lahan dan iklim yang ada di daerah teman-teman. Nah, yang saya contohkan ini adalah salah satu tanaman jagung yang berada di lahan sebelah saya ya teman-teman. Jadi itu bukan lahan saya, tapi ini lahan tetangga. Seringkali bahkan saya melihat tiap menanam jagung itu hasilnya tidak pernah optimal. Satu kesalahan yang sangat terlihat yaitu menanam yang sangat telat dengan tetangga kanan kiri, di mana tanaman jagung tetangga sebelah kanan maupun kiri itu sudah lebih besar dan posisinya ini terapit. Ketika kita menanam yang seperti itu, otomatis hama yang ada di tanaman jagung yang sudah lebih besar dan tentunya sudah diatasi, itu kemungkinan besar akan berpindah ke tanaman yang lebih kecil. Contoh seperti ini ya, ini kanan kiri jagung sudah pada tinggi, tapi di lahan ini jagungnya masih pendek. Ini selisihnya kurang lebih 2-3 mingguan. Nah, bisa teman-teman lihat pertumbuhannya sangat terhambat dan terganggu. Beberapa bulai sudah mulai menyerang. Di lahan saya dulu yang sempat ada bulai tapi sudah teratasi, kemungkinan juga akan berpindah ke sebelah. Jadi itu, usahakan kalau menanam jagung itu tidak selisih jauh dengan tetangga yang ada di kanan kiri, karena ketika kita menanam secara berbarengan otomatis hama dapat dikendalikan dengan mudah, dan jika ada hama itu juga tidak akan berada di tanaman kita saja tapi juga ada di lahan yang lain, sehingga potensi penyerangan hama ini lebih sedikit.
Selain hama bulai, ini yang saya terlihat juga beberapa sudah terserang ulat. Memang tidak menuntut kemungkinan ulat-ulat yang ada di lahan lain itu berpindah ke lahan yang lebih rentan dalam penyakit. Contoh seperti tanaman jagung yang lebih kecil. Itu ya teman-teman. Jadi lebih baik itu kita menanam secara bersamaan dengan tetangga, atau setidaknya kita terlebih dahulu. Karena memang ketika kita menanam secara tidak bebarengan, itu kemungkinan hama memang sangat banyak. Jadi resiko semakin tinggi. Nah, kesalahan yang kedua ini ketika menanam jagung tidak mengolah lahan terlebih dahulu. Semisal sebelumnya menanam jagung, kemudian langsung ditanami jagung, tidak diolah terlebih dahulu, itu pun akan mengganggu pertumbuhan jagung yang kedua. Jadi pertumbuhan jagung yang kedua itu tidak akan maksimal. Itu ya teman-teman. Karena memang unsur hara yang diserap jagung itu akan lebih tinggi daripada ketika kita menanam padi. Misal satu lahan 1 tahun itu bisa panen 3 kali. Kalau di tempat saya itu 2 kali padi sama 1 kali jagung. Tapi ada juga yang menanam 1 kali padi 2 kali jagung. Kesalahan ini muncul ketika setelah menanam jagung pertama berhasil dan menanam jagung kedua itu tanpa mengolah lahan terlebih dahulu. Itu yang menyebabkan beberapa tanaman yang saya amati itu pertumbuhannya tidak akan normal. Jadi seperti itu ya teman-teman. Yang pertama, usahakan menanam itu bebarengan dengan teman-teman yang ada di kanan kiri. Yang kedua itu untuk tiap kali mau menanam jagung, usahakan tanahnya kita olah terlebih dahulu. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.